Bagaimana cara yang benar sebagai orang awam jika ingin menggunakan pendapat Imam Malik? Mengingat pendapat Imam Malik yang mudah dan bisa mempermudah bagi orang-orang yang was-was untuk penggunaan air yang sudah diterangkan barusan. Iya, memang kita sudah menyatakan sebelumnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah menjelaskan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku ini adalah sebagai rahmah. Rahmah bagi umat. Terlebih adalah menjadi keringanan hukum bagi orang yang ketika menggunakan pendapat yang lain justru merasa keberatan. Nah, inilah rahmahnya. Termasuk seperti orang awam, ya. Maka bagaimana di sini sebenarnya kalau untuk secara penerapan utamanya adalah selama memungkinkan baginya untuk keluar dari pendapat para ulama itu semuanya, artinya keluar dari khilaf, maka itu yang jelasnya lebih afdal. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf perbedaan pendapatnya para ulama, artinya dicari jalan tengah yang enggak sampai bertentangan dengan seluruh madhab. Itu loh maksudnya dikatakan keluar dari khilaf. Ya, dicari pendapat yang sekiranya sudah mengena ke seluruh madhab, yang lebih hati-hati, yang paling berhati-hati, itu yang dikatakan adalah yang paling disunahkan, itu yang paling afdal. Nah, namun tatkala tidak memungkinkan, maka bagaimana? Disinilah mungkin keadaan orang yang dalam keadaan was-was, ya, ataupun kalau perlu dalam keadaan tertentu mungkin dari diri kita. Ya, ketika merasa ada kesulitan untuk menghindar dan tidak bisa menggunakan hanya dalam satu madhab, maka boleh sebenarnya bagi kita. Di situ sebenarnya rahmahnya. Ya, tapi dengan catatan tahu dengan ketentuan di dalam madhab itu. Ini yang terkadang nggak bisa. Ya, walaupun sebenarnya sebagian ulama dalam mentafsirkan hadis al-ami la madhabalah, orang awam itu nggak ada madhab tertentu. Itu ada yang menafsirkan, artinya orang awam itu tidak diharuskan untuk mengikuti dalam satu madhab tertentu. Artinya selama dalam satu madhab apapun itu yang masih dikatakan bisa untuk diikuti, seperti dalam 4 madhab ini, ada daripada mereka pendapat yang menjadikan kebolehan seorang itu untuk melakukan, maka boleh bagi orang awam melakukan. Ada yang membebaskan semacam itu. Ya, misalkan dalam urusan najis tadi, kan di mazhab Malik ada, bagi orang kita orang awam ikut itu aja, sudah. Makanya bagaimana? Hukumnya langsung boleh. Ada yang karena menganggap langsung dengan penafsiran al-ami la madzhabalah, karena enggak la madzhabalahu muayyan, enggak ada mazhab yang tertentu harus dia ikuti. Itu. Ya, ini sebenarnya penafsiran yang enak, tapi ya untuk kehati-hatian supaya kita tidak hanya khawatirnya menjadikan tahawun, meremehkan di dalam beragama, meremehkan di dalam menjalankan syariat agama, maka kalaupun ingin melakukan taklid, pahami terlebih dahulu akan aturan yang ada di dalam mazhab yang akan kita ikuti. Seperti tadi kan, misalkan dalam masalah mustakmal, enak dalam mazhab Malik kayak tidak ada mustakmal. Sebenarnya kan bukan tidak ada mustakmal, malah mustakmalnya lebih gampang mustakmal di mazhab Imam Malik kan. Kenapa? Basuhan sunnah aja sudah menjadikan airnya mustakmal. Loh ini kan, loh itu yang harus dipahami juga. Kadang-kalanya kalau mau ikut itu, apalagi kan seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah, loh. Ya, Imam Abu Hanifah enak air mustakmal bisa dipakai untuk mensucikan najis. Lah, sedangkan tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu misalkan. Yang penting kan masih bisa dipakai untuk mensucikan najis, tapi harus paham juga dalam pengertian mustakmalnya pun. Mustakmalnya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun tadi kan walaupun untuk basuhan sunnah sudah dihukumi air mustakmal. Loh kalau di mazhab kita pun itu juga bukan mustakmal dan jelas bisa dipakai untuk berwudu. Dipakai untuk mensucikan najis juga bisa. Nah, ini makanya di sini perlunya pahami terlebih dahulu ya. Tatkala misalkan ada lagi daripada hadis tadi, kalaupun misalkan sudah terlanjur melakukan dan baru tahu sekarang bagaimana hukumnya. Ini termasuk melihat daripada hadis orang awam nggak punya mazhab tertentu tadi, itu boleh sudah dan tidak perlu untuk mengulangi lagi. Ada pendapat saya menyatakan demikian.
Sampai-sampai ada pernyataan apa? Bolehnya kita taklid setelah sudah menjalankan dan sudah melakukan baru ikut, karena baru tahunya sekarang. Waduh, waktu itu aku gini, tapi waktu itu nggak melakukan seperti yang di madhab Malik, cuma nggak paham kalau itu madhabnya Malik atau siapa, ya karena aku nggak ngerti. Sekarang baru ngerti bagaimana. Sudah, yang waktu itu aku taklid niati, sekarang taklidnya Imam Malik. Padahal sudah dijalankan, baru sekarang taklidnya. Nah ini bagaimana? Itu pun sebagian pendapat ulama, termasuk pendapatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah menyatakan boleh taklid setelah beramal. Nah.